Demikian presentasi dari kelompok 9. Kami sangat terbuka untuk sesi selanjutnya, itu sesi tanya jawab. Mungkin pada rekan-rekan yang ada pertanyaan, tanggapan atau saran, dipersilahkan. Uh, saya akan bertanya kepada kelompok 9. Baik, pada Agung, silakan untuk bertanya. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 9. Saya akan bertanya kepada kelompok 9, yaitu mengapa PLTGU memiliki efisiensi lebih tinggi dibandingkan PLTG biasa, dan bagaimana prinsip kerja HRSG membantu meningkatkan efisiensi tersebut. Cukup, Agung. Terima kasih pertanyaan saya tadi. Baik, terima kasih pada Agung yang sudah bertanya. Mungkin pertanyaannya bisa dikirim ke grup untuk bukti pada Bapak nantinya. Terima Baiklah, mungkin kasih. ada teman-teman yang mau bertanya lagi. Mungkin ada Hanum tadi yang bertanya, yang mengangkat tangan duluan, baru nanti dilanjutkan dengan Teguh. Silakan kepada Hanum. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Hanum dengan NIM 2338779. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya, gas alam sering mengalami fluktuasi harga yang tajam di pasar global akibat geopolitik. Menurut kalian, apakah Indonesia harus tetap bergantung pada PLTG atau mulai membatasi pembangunannya? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hanum yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin pertanyaan sekali lagi bisa dikirimkan ke grup untuk bukti dan sebagai pemjelas bahwa pertanyaan itu. Baik, terima kasih pada Hanum. Dilanjutkan pada Teguh Septian untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaannya. Dipersilakan kepada Teguh. Baik, terima kasih kepada kelompok energi. Sebelumnya telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Izin kepada kelompok energi, pertanyaan saya yaitu PLTG ini kan pembangkit listrik tenaga gas yang mana bahan utamanya itu gas alam. Dan tadi kelompok penyaji di awal sempat menyebutkan bahwa PLTG ini lebih baik lah gitu ketimbang dari pembangkit listrik yang bersifat renewable energy atau energi terbarukan gitu. Karena sifat dari energi terbarukan seperti matahari ataupun dari angin tuh intermittent atau tidak bisa ditebakkan. Nah, menurut perhitungan dari penyaji sendiri, jika Indonesia menggunakan PLTG ini secara terus-menerus, seberapa lama Indonesia dapat memanfaatkannya dan seberapa besar energi listrik yang dihasilkan dari PLTG ini, karena lama-kelamaan gas alam itu pasti akan ada masa habisnya. Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada Teguh Septiadi yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Mungkin pertanyaannya bisa sekali lagi dikirimkan ke grup untuk lebih detailnya dan sebagai bukti pada Bapak. Baik, mungkin untuk pertanyaannya akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hanum, yaitu gas alam seringkali mengalami fluktuasi harga yang tajam di pasar global. Akibatnya, akibat geopolitik.
menurut kalian apakah Indonesia harus tetap bergantung pada PLTG atau membatasi pembangunannya? Baik, Indonesia menghadapi dilema besar terkait PLTG. Memang lebih bersih dibandingkan PLTU atau batu bara, tetapi ketergantungan pada gas alam membuat biaya listrik sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan bisa membebani negara hingga mungkin sekitar 155 triliun per tahun dengan pertimbangan utama yaitu biaya yang sangat tinggi. Tambahan kapasitas PLTG 10 GW dalam RUU PTL 2025 sampai 2034 diperkirakan menambah beban biaya negara hingga 155 triliun per tahun. Yang kedua yaitu terkait pro dan kontranya yaitu yang pertama emisi uh, lebih rendah dibandingkan PLTU. Batu bara seperti CO2 lebih sedikit, polusi udara yang berkurang. Namun, tetap energi fosil tidak sepenuhnya hijau, emisi metana tetap ada. Selanjutnya itu keandalan, yaitu stabil bisa menjadi jembatan transisi sebelum EBT siap penuh. Namun, membuat ketergantungan jangka panjang pada gas memperlambat adopsi energi baru terbarukan. Selanjutnya itu terkait masalah biaya. Infrastruktur sudah ada, namun lebih cepat dibandingkan pembangunan EBT skala besar. Tetapi beban negara sangat tinggi, rentan fluktuasi harga global. Selanjutnya terkait politik energi, yaitu bisa jadi solusi sementara untuk mengganti PLTU, namun melemahkan posisi Indonesia dalam diplomasi iklim global. Risiko dan tantangannya yaitu geopolitik, yaitu krisis global bisa membuat harga gas melonjak, langsung berdampak pada biaya listrik di Indonesia. Selanjutnya, investasi EBT tertunda. Dan poin selanjutnya yaitu keadilan energi, yaitu beban subsidi gas bisa mengurangi penerimaan negara dari sektor migas. Maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebaiknya tidak terlalu tergantung pada PLTG. Namun PLTG bisa dipakai sebagai solusi transisi jangka pendek untuk menggantikan PLTU. Tetapi pembangunan baru harus dibatasi. Fokus utama seharusnya dialihkan ke energi terbarukan seperti surya, angin, panas bumi, biomasa, dan lain sebagainya. Mungkin sekian jawaban yang bisa kami sampaikan. Gimana Hanum dengan jawaban yang kami berikan? Baik, terima kasih atas jawabannya kelompok menyaji. Pertanyaan saya terjawab. Terima kasih. Terima kasih Hanum. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agung Ramadan, yaitu mengapa PLTGU memiliki efisiensi lebih tinggi dibandingkan PLTG biasa, dan bagaimana prinsip kerja HRSG membantu meningkatkan efisiensi tersebut. Nah, PLTGU memiliki efisiensi lebih tinggi dibandingkan PLTG biasa karena menggunakan dua sistem pembangkit sekaligus, yaitu turbin gas dan turbin uap. Pada PLTG biasa, panas hasil pembakaran setelah memutar turbin gas langsung dibuang ke lingkungan, sehingga banyak energi terbuang sia-sia. Akibatnya, efisiensi pembangkit menjadi lebih rendah. Sedangkan pada PLTGU, panas buang dari turbin gas masih dimanfaatkan kembali untuk menghasilkan energi tambahan. Panas tersebut dialirkan ke HRSG atau Heat Recovery System Steam Generator, yaitu alat yang berfungsi menangkap dan memanfaatkan panas sisa pembakaran. Dengan cara ini, energi yang sebelumnya terbuang dapat digunakan kembali secara lebih optimal. Nah, HRSG kemudian memanaskan air hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin uap yang terhubung ke generator sehingga menghasilkan listrik tambahan tanpa membutuhkan banyak bahan bakar tambahan. Karena proses pemanfaatan energi dilakukan dua kali, PLTGU memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan penggunaan bahan bakar yang lebih hemat dibandingkan PLTG biasa. Baik, sekian jawaban dari pertanyaannya. Bagaimana, Agung? Terima kasih kepada Pak Unaji sudah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya sangat benar dan betul. Terima kasih sekali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Agung. Baiklah,
mungkin karena sudah dijawab 2 pertanyaan, sisa tinggal 1 pertanyaan lagi dari pertanyaan Teguh Septian, yang mana akan saya jawab. Untuk pertanyaannya itu adalah karena tadi kelompok penyaji menyinggung soal PLTG ini lebih baik ketimbang pembangkit listrik dari energi terbarukan, karena energi terbarukan bersifat gampang berubah-ubah seperti matahari atau angin dibandingkan PLTG yang bersifat stabil. Nah, pertanyaannya dari Teguh Septiadi adalah jika Indonesia menggunakan PLTG sebagai sumber energi utamanya, berapa lama Indonesia dapat menggunakan energi dari gas alam ini, dan berapa besar energi yang dapat dihasilkan? Untuk berapa lama gas alam di Indonesia ini bisa digunakan atau kapan habisnya, mungkin akan sekitar 15 atau 20 tahun lagi jika tingkat pemakaiannya seperti sekarang. Tapi kalau kita nekat hanya menggunakan menjadikan gas alam sebagai sumber utama untuk semua listrik Indonesia, konsumsinya akan melonjak drastis. Jadi akibatnya gas kita bisa saja habis dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dan setelah itu kita terpaksa harus impor dari luar negeri. Kemudian seberapa besar energi yang bisa dihasilkan dari cadangan gas Indonesia yang masih cukup sebesar sekitar 40 sampai 50 TCF. Jumlah ini sangat mampu untuk menghasilkan listrik skala besar hingga puluhan gigawatt untuk menghidupkan kota dan industri secara stabil tanpa takut mati lampu saat cuaca mendung. PLTG ini memang menang di kestabilan, tapi kalah di keberlanjutan karena gas alam pasti akan habis. Solusi terbaiknya bukan dijadikan sumber utama tunggal, tetapi dijadikan pendamping saat energi matahari atau angin sedang melemah. PLTG bisa langsung masuk untuk menjaga listrik tetap menyala. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan dari Teguh Septiadi. Bagaimana untuk jawabannya? Apakah bisa diterima? Mungkin karena tidak ada jawaban atau mungkin ada masalah jaringan dari Teguhnya, jadi kami anggap jawabannya bisa diterima. Mungkin karena sudah tidak ada lagi dari kelompok lain yang ingin bertanya, dari kelompok kami mungkin menyukupkan saja. Untuk sampai sini saja ditutup sesi tanya jawabnya. Sekian dari kami kelompok 9. Apabila ada yang salah kata ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, terima kasih rekan-rekan. Mati Terima kasih. lagi Han berikutnya.